Nama saya Humidofi Nusroh, mahasiswa Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salut UT Kalirejo, NIM 859670726, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini akan melaksanakan tugas mata kuliah praktikum IPA SD, yaitu makhluk hidup simbiosis. Simbiosis sendiri adalah suatu bentuk hubungan antara satu spesies makhluk hidup dengan satu spesies makhluk hidup lainnya yang tinggal bersama dalam suatu habitat. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara 2 spesies makhluk hidup di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan dan satu spesies makhluk hidup lainnya dirugikan. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensialisme, yaitu hubungan 2 simbiosis, satu spesies makhluk hidup diuntungkan dan spesies makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara 2 spesies makhluk hidup yang sama-sama mendapatkan keuntungan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan praktikum, yaitu ada alat tulis, pena, penggaris, dan juga ada tabel pengamatan dan lingkungan sekitar. Di sini ada contoh simbiosis parasitisme, yaitu antara ulat dengan tanaman pohon pisang, di mana ulat ini mendapatkan keuntungan karena mendapatkan nutrisi atau makanan dari daun pohon pisang dan juga mendapatkan perlindungan dari predator lainnya. Dan inangnya yang dirugikan adalah pohon pisang karena daunnya menjadi robek dan kehilangan nutrisi. Kemudian ini adalah contoh dari ulatnya yang ada di dalam daun pohon pisang. Ulat ini memakan daun pisang dan menyebabkan tanaman pohon pisang daunnya bolong-bolong. Ini contoh simbiosis parasitisme antara 2 spesies, kucing dan juga kutu, di mana kutu ini spesies yang diuntungkan karena mendapatkan makanan atau nutrisi dengan cara menggigit kulit kucing dan memakan darah. Kemudian kucing adalah pihak yang dirugikan karena kulitnya gatal dan iritasi. Ini contoh simbiosis parasitisme antara hewan kutu tanaman dan tanaman terong. Di mana kutu daun mendapatkan keuntungan karena menghisap getah pada daun dan batang tanaman terong. Kemudian inangnya tanaman terong yang dirugikan karena kehilangan nutrisinya, daunnya menjadi bolong-bolong, dan jika terinfeksi tanaman terong ini bisa mati. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara tanaman mahoni dengan benalu, di mana benalu mendapatkan keuntungan karena menyerap nutrisi dari tanaman mahoni, dan tanaman mahoni dirugikan karena kehilangan nutrisinya dan pertumbuhannya menjadi terhambat. Kita bisa lihat sendiri, benalu ini mencapai ke atas pohon mahoni dan menghambat pertumbuhannya. Kita akan catat di dalam tabel pengamatan. Ini adalah contoh simbiosis komensialisme antara tanaman anggrek dan tanaman pohon mangga, di mana tanaman anggrek ini mendapatkan keuntungan karena mendapat tempat hidup lebih tinggi dan terkena sinar matahari dan juga mendapatkan nutrisi, sementara pohon inangnya tidak
tidak mendapatkan keuntungan ataupun dirugikan. Kita akan catat di dalam tabel hasil pengamatan. Ini simbiosis komensalisme antara tanaman paku yang menempel pada pohon kelapa. Tanaman paku diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi untuk memperoleh sinar matahari, sementara pohon kelapa tidak dirugikan maupun diuntungkan karena tanaman paku tidak menyerap nutrisi. Ini adalah simbiosis komensalisme, lumut menempel pada batang pohon kelapa sawit, di mana lumut mendapatkan keuntungan yaitu tempat tinggal yang lembab dan cahaya matahari tanpa harus tumbuh di atas tanah. Sementara pohon kelapa sawit tidak diuntungkan ataupun dirugikan karena lumut tidak menyerap nutrisi. Lumut bisa memasak makanannya sendiri melalui air dan udara pada batang pohon kelapa sawit. Ini simbiosis komensalisme antara tanaman benalu yang menempel pada tanaman pohon kopi. Tanaman benalu mendapatkan keuntungan yaitu tempat tinggal yang tinggi dan mendapatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Sementara pohon inangnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan karena tetap mengalami pertumbuhan, daunnya lebat dan berbuah banyak. Kita akan menuliskan hasil pengamatannya pada tabel. Simbiosis mutualisme antara hewan lebah dan tanaman sayur terong, di mana lebah mendapatkan keuntungan karena menyerap nutrisi atau nektar pada bunga tanaman terong, dan terong mendapatkan keuntungan juga yaitu dibantu dalam penyerbukan tanamannya. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme, hubungan antara spesies makhluk hidup semut dan tanaman terong, di mana semut mendapatkan keuntungan karena mendapat tempat berlindung untuk bersarang dan juga mendapatkan nektar dari bunga tanaman terong. Sedangkan tanaman terong juga mendapatkan keuntungan karena semut membantu membasmi hama seperti kutu daun dan juga ulat daun. Kita akan tulis dalam tabel pengamatan. Contoh simbiosis mutualisme antara hewan ayam dan tanaman rumput, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Ayam mendapatkan pakan alami dari rumput, kemudian rumput juga mendapatkan keuntungan pupuk organik gratis dari kotoran ayam. Simbiosis mutualisme, hubungan antara dua spesies makhluk hidup, yaitu semut yang berada di batang pohon jambu mendapatkan keuntungan yaitu tempat tinggal atau sarang dan juga nektar atau makanan manis dari buah jambu. Sedangkan pohon jambu mendapatkan keuntungan terhindar dari hama dan semut berpatroli memakan serangga kecil lainnya.